Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saifullah. Saya ini merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah, Prodi Ilmu Sejarah. Kebetulan saya merupakan rombel atau kelas Prodi Ilmu Sejarah 1A. Dan saya diberi tugas kepada dosen untuk menjelaskan dan menerangkan video tentang konservasi budaya di daerah kalian masing-masing. Yang saya ambil adalah tentunya karena saya berada di daerah Magelang, saya berkenan untuk mengenalkan kepada teman-teman semua keindahan Candi Borobudur di daerah Magelang yang tentunya masih banyak orang belum tahu. Oke, langsung saja. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu candi terbesar di Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu candi Buddha yang terletak di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-8 dan 9 sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Candi Borobudur. Yang saya tekankan dan jelaskan pada teman-teman semua ada 3 subbab. Yang pertama, sejarah candi, yang kedua, struktur candi, dan yang ketiga, manfaat dan konservasi candi. Yang pertama ada sejarah candi. Sejarah Candi Borobudur yang akan saya jelaskan pada awal, yaitu tentunya awal dibangunnya candi sendiri. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9 yang mana saat itu wilayah Magelang dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, tentunya sangat sulit dibayangkan untuk membangun candi sebesar itu dengan tanpa teknologi modern. Borobudur sendiri dapat diselesaikan dalam waktu 50-70 tahun lamanya. Yang konon katanya sendiri Gunadarma sendiri tidak melihat hasil akhirnya. Yang kedua ada penamaan Borobudur itu sendiri. Nama Borobudur sendiri berarti Vihara Buddha Ur yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti Vihara Buddha di bukit. Tentunya memang saat itu Borobudur terletak di sebuah bukit, jadi pembangunannya dan penamaannya sangat berpegang erat atau sangat tersambung. Lalu yang ketiga adalah hilang dan kembalinya keindahan Borobudur. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia pada abad ke-15 membuat Candi Borobudur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah agama Islam. Sempat ada beberapa waktu Borobudur terlupakan serta beberapa kali Borobudur sendiri semakin terlupakan ketika terjadi letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan candi ini tertutup abu vulkanik. Lalu dalam sejarah singkat Candi Borobudur di masa kolonialisme Belanda, yakni tepatnya pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles mengungkap keberadaan Candi Borobudur. Raffles sendiri mendapat informasi bahwa ada sebuah bangunan besar yang tertimbun abu vulkanik di Jawa. Terhitung Borobudur terlupakan hingga 10 abad lamanya hingga ditemukan oleh Raffles. Ketika sudah ditemukan, Raffles sendiri berencana untuk melakukan pemugaran dan sampai saat ini pemugaran tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang untuk dilanjutkan sebagai taman wisata Candi Borobudur sendiri. Selanjutnya, struktur candi. Candi Borobudur merupakan susunan binaan atau buatan manusia yang terbuat dari batuan vulkanik yang terbentuk karena proses alam berwarna putih keabu-abuan. Batuan vulkanik ini kemudian diolah oleh manusia masa lalu hingga membentuk sejumlah balok batu berukuran rata-rata 25 x 35 x 45 cm. Bentuk bangunan candi berundak yang merupakan pengembangan dari bangunan periode masa prasejarah. Denah di bagian dasarnya berbentuk segi 4 bujur sangkar berukuran 125 x 125 meter. Tinggi bangunan sendiri 34 meter dan terdapat tangga naik di keempat sisi candi tersebut. Berikut ini adalah contoh dari batuan yang sudah saya lampirkan. Selanjutnya, Candi Borobudur dibangun di atas sebuah bukit yang sebagian lapisan tanahnya merupakan tanah uruk pada ketinggian kurang lebih 270 meter teman-teman di atas permukaan laut. Struktur Candi Borobudur ini sendiri terbagi atas 3 bagian yang terdiri dari 9 tingkat. Bagian yang pertama adalah bagian bawah, terdiri dari 1 tingkat yang disebut Kamadatuk.
Kamar Datuk sendiri adalah kaki candi yang terdiri dari bangunan selasar dan undak. Di belakang kaki candi terdapat relief yang menggambarkan tataran hidup yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dan kenikmatan duniawi. Bagian yang kedua adalah bagian tengah. Bagian tengah terdiri dari 5 tingkat yang disebut rupa datuk, teman-teman. Rupa datuk adalah bangunan segi 4 yang terdiri dari dinding dan pagar langkan. Di bagian rupa datuk ini sendiri terdapat relief yang menggambarkan kehidupan ideal yang harus ditempuh oleh setiap individu dalam usahanya melepaskan diri dari segala kesengsaraan dan siklus reinkarnasi. Bagian ketiga adalah bagian atas. Bagian atas terdiri dari 3 tingkat yang disebut arupa datuk. Arupa datuk sendiri atau yang disebut tanpa perwujudan adalah bangunan teras bundar yang mengembangkan atau melambangkan tujuan akhir dari setiap umat, yaitu nirwana. Yang terakhir adalah manfaat dan konservasi candi. Manfaat Candi Borobudur sendiri adalah sebagai tempat peribadatan umat Buddha seluruh dunia, khususnya di hari Waisak. Yang kedua ada sebagai pusat dari berbagai candi Buddha lainnya. Yang ketiga ada sebagai tempat untuk menyimpan abu dari para leluhur yang sudah tiada. Yang keempat adalah sebagai tempat untuk pemujaan dewa dan dewi di agama Buddha, karena agama Buddha sendiri mempercayai adanya dewa dan dewi, teman-teman. Yang kelima ada sebagai tempat penelitian sastra dan budaya. Yang keenam adalah sebagai tempat penelitian matematika karena adanya stupa dan bangunan dengan bentuk belah ketupat dan persegi. Yang tentunya bentuk tersebut merupakan bentuk yang menjadi tatanan penelitian matematika tersebut. Selanjutnya adalah sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah sebagai tujuan wisata keagamaan. Selanjutnya, manfaat konservasi Borobudur atau cara melakukan konservasi Borobudur itu sendiri. Yang pertama, kita harus selalu mempromosikan dengan cara berkala dan terus-menerus. Karena masih banyak orang luar negeri yang belum tahu di mana letak strategis dari Borobudur itu sendiri. Kadang mereka menganggap Borobudur itu sendiri adalah bagian dari Jogja. Padahal Borobudur itu sendiri adalah bagian strategis dari wilayah Kabupaten Magelang. Yang kedua, menjaga lingkungan area Borobudur ketika sedang berkunjung. Yang ketiga, membuat komunitas wilayah konservasi Candi Borobudur. Yang terakhir, sering melakukan seminar dengan banyak orang terkait menjaga peranan Candi Borobudur dalam ekonomi dan wisata daerah. Berikut adalah kelambang dari Balai Konservasi Borobudur itu sendiri. Sekian dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video konservasi saya untuk tugas konservasi budaya di lingkungan kita. Saya sendiri memohon maaf apabila ada kekurangan pada penulisan atau pengucapan yang saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.